Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita bersyukur, bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus yang selalu bekerja ketika kita datang ke gereja, ketika kita bersekutu beribadah bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan saudara-saudara jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita percaya Roh Kudus yang sama akan bekerja melawat setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Oleh sebab itu mari kita mau buka hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan kehadiran Tuhan, kita mau mengakui bahwa segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saat ini mari kita mau memuji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, karena Dia Yesus yang teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah kebaikannya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kita mau berkata, Yesus, Engkau Allah yang baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami yakin Engkau sedang bekerja dalam setiap hati umat-Mu. Kami yakin Roh Kudus-Mu sedang melawat setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan pujian, sembah yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Nyatalah kemuliaan-Mu di tempat ini. Nyatalah kemuliaan-Mu dalam setiap umat-umat-Mu. Nyatalah kemuliaan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatalah kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau bekerja dalam setiap hidup kami.
Haleluya. Oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir. Amin, haleluya. Kami datang sujud padamu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan lembut kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan. Mari angkat pujian, angkat sembah-Mu, angkat suara-Mu. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Kau layak terima hormat. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
lawatlah umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, lawatlah Roh Kudus, kemuliaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu menjamah, Kuasa-Mu memberkati, Kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, hanya nama-Mu Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada kuasa selain kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap percaya di dalam nama Yesus ada jawaban. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, Kau sediakan jalan yang terbaik Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama-Mu, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Oh, hanya namamu Tuhan, kami sembahnya namamu yang berkuasa mengatasi segala-galanya, mengatasi setiap badai persoalan hidup kami. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang penuh dengan mujizat, nama yang ajaib, nama yang terindah, nama yang termulia. Hanya nama Yesus, hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus, hanya namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Amin, 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 amin. Haleluya. Kita percaya di dalam namamu Tuhan ada kemenangan, ada mujizat terjadi, ada kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Sungguh namamu yang sangat ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu nama yang indah, satu nama yang indah, nama
nama Yesus, satu nama yang indah dari surga, mulia bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta, satu nama yang indah, hanya nama Yesus. Satu nama yang indah, hanya Yesus. Satu nama yang indah. Terima kasih Tuhan. Nama itu menyembuhkan, nama itu memulihkan, nama itu mengatasi ketakutan, kebimbangan dalam hidup kami Tuhan. Hati susah dihiburnya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu nama yang indah, satu nama yang indah, yang ku cinta. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami kagum akan nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang memikat hati kami, nama yang penuh kuasa. Oleh karena nama Yesus, kami ada saat ini Tuhan. Kami dapat menikmati hadirat-Mu hanya karena nama Yesus. Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat wahyu pengertian yang daripada-Mu ada dalam hidup kami. Untuk kami menangkap pesan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya mau katakan Bapak Ibu, semua karena berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Karena nama Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu, saudara, minggu-minggu ini ada satu nama yang sangat terkenal. Tidak hanya di Blitar yang sedang membicarakan, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia sedang membicarakan satu nama ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan sempat dibuat terpecah gara-gara satu nama ini. Bapak Ibu pasti mengetahui satu nama virus penyakit, ya, namanya corona. Saking terkenalnya topik pembicaraan setiap orang saat ini, media sosial dipenuhi dengan corona. WhatsApp, Twitter, Line, Facebook, semuanya membicarakan tentang corona. Bapak Ibu, tanpa kita sadar Bapak Ibu, nama Yesus tersingkir dari hidup kita.
Berapa banyak Bapak Ibu minggu ini men-sharekan tentang nama Yesus? Berapa banyak dalam minggu ini kita membicarakan nama Yesus? Kalau mau jujur Bapak Ibu, nama Yesus tersingkir pelan-pelan. Sadar tidak sadar, kalah dengan yang namanya corona. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, walaupun Bapak Ibu sedang mengikuti di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, saya mau mengajak, mari kita fokus kepada nama Tuhan kita. Tidak hanya kita sekedar tahu, lebih daripada itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk mengenal nama Tuhan kita. Mengenal di sini bukan hanya sekedar mengenal, bukan sekedar hanya tahu. Saya tahu namanya Ones. Namanya Kevin. Namanya Horas. Cuman hanya tahu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk lebih kenal nama Tuhan kita. Bapak Ibu, dalam Alkitab sebuah nama ditulis itu menunjukkan sebuah karakter. Bahkan seluruh kepribadian nama itu terwakili dalam orang itu. Jadi Bapak Ibu, nama Tuhan kita yang tertulis itu luar biasa. Pengenalan akan nama Tuhan tidak sekedar hanya kita tahu saja. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita lebih lagi mengenal nama Tuhan. Pengenalan akan nama Tuhan melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan akan terus menerus mewahyukan dirinya dalam hidup kita dan sekaligus memperkenalkan namanya. Kalau kita ambil keputusan tidak berjalan dengan Tuhan, tidak ada pewahyuan. Kita tidak kenal nama Tuhan kita. Kita tidak mengerti, hanya kenal, hanya tahu. Tapi kita tidak mengenal namanya. Itu sebab saat ini Bapak Ibu, 4 alasan mengapa kita harus mengenal nama Tuhan kita. Nama Yesus. Saya mau angkat 4 poin secara singkat Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengenal nama Tuhan. Yang pertama, Mazmur 91 ayat 14. Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing, di rumah masing-masing membaca bersama-sama ayat ini. Mazmur 91 ayat 14. Dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, ini adalah janji firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini kepada kita. Bagi yang melekat kepadanya, aku akan meluputkan. Kalimat yang kedua mengatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu kalau membuka dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam King James Version, kalimat aku membentenginya, Bapak Ibu dalam bahasa Inggris dituliskan seperti begini. I will set him on high. Aku akan menempatkan dia di tempat tinggi. Because he had known my name. Sebab dia mengenal namaku. Ada janji Bapak Ibu. Orang yang mengenal nama Tuhan, yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Allah menaruh di tempat yang tinggi. Bapak Ibu, tempat yang tinggi itu tempat yang aman, bebas dari bencana. Orang yang mau mengenal nama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, janji firman Tuhan, I will set him on high. Aku akan menaruh dia, menempatkan dia di tempat tinggi. Karena dia mengenal namaku. Bapak Ibu, kenali nama Tuhan kita. Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Saya mau mengajak Bapak Ibu, minggu ini yang akan kita lewati.
topik pembicaraan kita semua tentang Yesus. Tentang Yesus. Segalanya tentang Yesus. Orang yang mengenal namanya, Tuhan akan angkat di tempat yang tinggi. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, Kidung Agung 1 ayat 3. Kidung Agung 1 ayat 3 dikatakan demikian. Yang kedua, Kidung Agung 1 ayat 3 dikatakan, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadaku. Sekali lagi Bapak Ibu, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Jadi Bapak Ibu, mengenal nama Tuhan, namanya itu seperti minyak yang tercurah. Namanya siapa? Nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada waktu kita mengenal nama Tuhan, maka minyak itu makin diberikan kepada kita. Ketika kita lebih mengenal tentang nama Yesus, Tuhan akan berikan minyak itu tercurah. Karena namanya bagaikan minyak yang tercurah. Bapak Ibu, ketika minyak pengurapan itu tercurah dalam hidup kita, apa hebatnya Bapak Ibu? Apa hebatnya ada minyak pengurapan ada di dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam pengurapan daripada Tuhan, kita punya kuasa dalam hidup ini. Kita punya power dalam hidup ini. Orang yang mengenal nama Tuhan seperti minyak yang tercurah. Kalau kita mengenal nama Tuhan, Bapak Ibu, minyak itu tercurah, pengurapan itu semakin kuat membungkus hidup kita. Dan ketika pengurapan itu ada dalam hidup kita, ada kuasa dalam hidup kita. Nama Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Orang yang mengenal nama Tuhan, Tuhan akan angkat di tempat yang tinggi. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mengenal nama Tuhan, seperti minyak yang tercurah. Nama Tuhan seperti minyak yang tercurah. Pengurapan itu tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, kalau kita berjalan dalam pengurapan Tuhan, Bapak Ibu, hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Kalau ada urapan Tuhan dalam hidup kita, Kota Blitar akan berdampak karena keberadaan kita. Itu semua Bapak Ibu. Kenal terus nama Tuhan. Bicarakan tentang Yesus Kristus. Topik utama minggu ini Bapak Ibu. Suami-suami ajak keluarga berbicara tentang Yesus Kristus. Ada pengurapan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, Hakim-Hakim 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Hakim-Hakim pasal 13. Bapak Ibu, garis besarnya saya akan jelaskan. Ada seorang yang bernama Manoah. Manoah dari suku Dan, istrinya mandul. Tapi Tuhan pilih istrinya untuk melahirkan abdi Allah bernama Simson. Bapak Ibu, pada pertemuan yang kesekian kali dengan malaikat utusan Tuhan, Manoah bertanya seperti ayat yang akan kita baca. Hakim-Hakim 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Jadi Manoah bertanya, Tuhan, siapa namamu? Tuhan menjawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di ayat 18 ini membandingkan dalam King James Version, kalimatnya Bapak Ibu bukankah nama itu ajaib, tapi dalam bahasa Inggris ditulis bukankah nama itu rahasia? Bapak Ibu, kata rahasia dalam bahasa aslinya dipakai kata pilih dengan kata dasar pala. Artinya Bapak Ibu, pilih atau pala ini, rahasia itu artinya suatu misteri jika terungkap akan menghasilkan keajaiban dan mengundang kekaguman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita disingkapkan nama Tuhan, ketika kita semakin mengenal nama Tuhan, maka menghasilkan mujizat dan mengundang kekaguman banyak orang.
Itu sebab kita harus terus berusaha kenal nama Yesus. Kita kenal nama Tuhan kita. Bapak Ibu, tidak mengenal nama Tuhan kita, tidak ada mujizat. Semakin mengenal, semakin banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu. Dalam minggu-minggu ini, nama Yesus hampir tersingkirkan dalam hidup kita. Kita ganti dengan satu nama corona. Kita berbicara di mana-mana corona. Tapi saat ini Bapak Ibu, saya mau kembalikan fokus lagi Bapak Ibu Saudara tentang nama Yesus. Bapak Ibu, ketika kita mengenal nama Yesus, Allah akan menempatkan kita di tempat yang tinggi karena kita mengenal namanya. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mengenal nama Tuhan, urapan minyak itu akan semakin tercurah. Karena nama Tuhan bagaikan minyak yang tercurah. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita mengenal nama Tuhan, ketika nama itu disingkapkan, akan menghasilkan suatu keajaiban dan mengundang kekaguman. Nama siapa? Nama Yesus Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Mazmur 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11 dikatakan demikian. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Ternyata Bapak Ibu mengenal nama Allah, mengenal nama Tuhan akan membangun iman percaya kita. Sebab dituliskan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Ketika kita mengenal Allah akan membangun iman percaya kita. Satu contoh Bapak Ibu mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Lukas 17, Bapak Ibu lihat. Ketika nama itu disebutkan, Bapak Ibu akan membangun iman orang percaya. Lukas 17 ayat 11 sampai 14 dikatakan demikian. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Perhatikan mereka panggil apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Go, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu, orang kusta saat itu harus hidup diisolir. Tidak boleh kumpul dengan orang-orang sehat. Kalaupun mereka harus ke kota untuk membeli bahan makanan, mereka harus berteriak, najis, najis, najis. Supaya semua orang minggir. Tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Mereka berteriak, najis, najis, najis. Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka melihat Yesus, 10 orang kusta melihat Yesus. Mereka berteriak, tidak memanggil biasa Bapak Ibu. Mereka berteriak, suaranya itu pasti keras. Dia panggil seperti ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu, kata guru dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis master. Dalam bahasa aslinya dipakai kata epistates. Bapak Ibu, kalau kita cari arti harafiah dari epistates, artinya Bapak Ibu adalah komandan. Bapak Ibu mengerti komandan? Seorang yang punya hak memberikan komando. Itu namanya komandan. Seorang yang akan memberikan perintah, itu namanya komandan. Ketika 10 orang kusta itu melihat Yesus, mereka panggil nama itu Yesus. Bapak Ibu, tidak kebetulan Alkitab menulis lalu mereka memanggil guru. Ada pewahyuan turun ke atas mereka. Mereka punya iman, mereka berteriak panggil nama Yesus. Iman mereka mengatakan master, epistates, komandan. Mereka panggil Yesus sebagai komandan.
Karena mereka percaya apa yang Yesus perintahkan itu pasti ajaib. Dan mereka lakukan. Benar Bapak Ibu, ketika dia panggil Yesus, komandan, Yesus, komandan, kasihanilah kami. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus bertindak sesuai iman mereka. Yesus tidak berdoa menumpangkan tangan. Yesus tidak berdoa menjamah mereka. Yesus tidak berdoa lalu meludah seperti Bartimeus yang dicelikkan matanya. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus bertindak sebagai komandan. Dia hanya berikan perintah, go, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu, di tengah perjalanan mereka 10 orang yang sakit kusta, mereka bukan hanya sembuh. Kalau orang kusta sembuh Bapak Ibu, akan punya bekas dalam tubuhnya. Tapi Alkitab mengatakan ketika mereka punya iman, ketika mereka panggil Yesus, mereka punya iman Yesus sebagai komandan. Dia lakukan perintah Tuhan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu, tahir itu sembuh yang tanpa bekas, sembuh dengan sempurna. Ketika panggil nama Yesus, ketika mengenal nama Yesus, Bapak Ibu, ada sesuatu yang ajaib. Iman mereka berkata bertumbuh. Iman mereka mengatakan Yesus adalah komandanku. Dan apa yang Yesus perintahkan, mereka turuti. Pagi hari ini Bapak Ibu, Yesus komandan panglima tertinggi dalam hidup kita. Dia beri perintah kepada kita, jangan takut. Panggil nama Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, panggil nama Yesus. Nama yang indah, nama yang mulia, nama yang ajaib, nama yang heran. Bapak Ibu, dengan kekuatan manusia Bapak Ibu bagaimana menghadapi situasi yang mencekam saat ini? Tidak ada, tidak bisa. Manusia kita terbatas. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya hati susah, hiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kerinduan saya sebagai gembala sidang, Bapak Ibu, bicarakan Yesus dalam minggu-minggu ini. Cerita kepada anak-anak, Yesus, Yesus, orang yang mengenal nama Tuhan, janji firman Tuhan. Tuhan akan menaruh kita di tempat yang tinggi, di tempat yang aman. Ketika kita mengenal nama Tuhan bagikan minyak tercurah. Bapak Ibu, ada pengurapan, minyak pengurapan itu turun dalam hidup kita. Kalau kita punya urapan dari Tuhan, kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu, ketika nama Tuhan disingkapkan, menghasilkan keajaiban, mengundang kekaguman, nama Yesus dipermuliakan. Dan Bapak Ibu, ketika kita mengenal nama Allah, ada iman. Iman kita semakin bertumbuh, akan mendatangkan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah,
yang ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus berbicara kepada setiap umat-Mu. Dalam minggu ini Tuhan, kami akan membicarakan terus tentang Engkau. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, di tengah situasi yang sangat mencekam, kami bersatu hati Tuhan. Melalui rekaman ini kami mengangkat tangan, mengangkat bangsa dan negara kami. Engkau tolong Bapak Presiden beserta dengan aparat yang ada Tuhan. Engkau beri hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam menanggulangi masalah yang ada di Indonesia. Kami angkat kota Blitar ke dalam tangan-Mu. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Kami percaya karena ada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang heran, nama di atas segala nama, yang akan mengadakan perubahan yang luar biasa. Tuhan, di tengah-tengah kekacauan saat ini, sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan berbicara tentang Engkau. Kami akan terus menceritakan tentang Engkau. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.